Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Paul Scholes khawatir lihat Manchester United sangat mungkin bisa degradasi. Legenda Manchester United Paul Scholes mengungkapkan kekhawatiran bahwa mantan timnya bisa terdegradasi dari Premier League musim depan. Kekhawatiran ini muncul menyusul performa kurang konsisten dari tim, meskipun telah ditangani oleh Ruben Amorim. Sejak November lalu, Amorim telah memimpin 20 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, dia mencatatkan 10 kemenangan, 2 kali imbang, dan 8 kekalahan. Paul Scholes menilai catatan ini belum memuaskan. Terlebih di Premier League, Manchester United masih berkutat di peringkat ke-13 klasemen sementara. Masih ada beberapa hal yang mengkhawatirkan, ada banyak hal yang mesti dikerjakan oleh Amorim, dan kita semua tahu terutama di general transfer, tetapi saya tidak melihat ada pemain yang menjanjikan, ungkap Scholes. Ketika Anda melihat sebuah tim, Anda melihat kerangka yang kukuh, misalnya Liverpool dengan kiper, bek, penyerang, dan juga gelandang yang bagus. Saya tidak melihat Manchester United punya itu di posisi manapun, tambah dari Paul Scholes. Menurut Paul Scholes, jika kerangka tim tidak diisi dengan pemain yang tepat, bukan tidak mungkin resiko degradasi bisa menjadi kenyataan. Ini tentu bakal menjadi mimpi buruk bagi Manchester United yang sudah 50 tahun tidak pernah terjerembab ke divisi 2. Kerangka tim itu sangat penting. Jika mereka tidak menepatinya hingga musim panas ini, maka bakal terdengar konyol. Dengan performa pelatih baru saat ini, mereka bisa saja terdegradasi, ungkap Paul Scholes. Oleh sebab itu, Scholes meminta Manchester United untuk segera mencari pemain-pemain yang dibutuhkan oleh tim. Dia menyebut 2 posisi penting yang harus segera diisi nama yang tepat. Saya bakal memilih 1 gelandang tengah dan 1 penyerang dengan kualitas yang baik dan membentuk kerangka itu sendiri. Jika Anda sudah mendapatkan kerangka itu, Anda bisa menambah hal-hal lainnya, tambah Paul Scholes. Cuma coba-coba Ruben Amorim bakal mengembalikan Patrice Dorgu ke posisi aslinya. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Pelatih setan merah Ruben Amorim dilaporkan bakal memainkan Patrice Dorgu di posisi aslinya setelah ini. Dorgu adalah rekrutan baru Manchester United di musim dingin kemarin. Dia ditebus dari Lecce dengan bayaran yang cukup mahal, yaitu senilai 35 juta euro. Di akhir pekan kemarin, Dorgu sudah menjalani debutnya di Manchester United. Namun debutnya ini cukup aneh karena dia dimainkan di posisi yang berbeda. Di Lecce, Dorgu lebih banyak dimainkan sebagai bek kiri, sementara di debutnya itu dia dimainkan sebagai wingback kanan. Manchester Evening News melaporkan bahwa posisi Dorgu itu hanya sementara. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim tidak berencana memainkan Dorgu sebagai bek kanan untuk jangka yang lama. Di laga tersebut, Amorim hanya ingin menguji sang pemain, karena sebelum menjadi bek kiri, Dorgu sempat bermain cukup lama sebagai sayap kanan. Jadi dia ingin mencoba itu saat melawan Leicester City kemarin, namun dia tidak berencana untuk menggunakan Dorgu dalam jangka panjang di posisi itu. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim dalam waktu dekat ini bakal mengembalikan Dorgu ke posisi aslinya. Dia bakal dimainkan sebagai bek kiri dalam waktu dekat, karena MU sedang kekurangan tenaga di posisi tersebut. Luke Shaw baru-baru ini cedera lagi, sehingga Amorim menilai sang pemain lebih dibutuhkan di posisi bek kiri. Dorgu kemungkinan besar bakal memainkan peran bek kiri di akhir pekan nanti. Manchester United bakal berhadapan dengan Tottenham Hotspur di ajang EPL, dan sang pemain kemungkinan besar bakal tampil di partai tersebut sebagai bek kiri. Jadon Sancho cari gara-gara dengan Manchester United. Marcus Rashford tidak mau terlibat. Jadon Sancho baru-baru ini membuat kehebohan di akun media sosial Marcus Rashford. Namun Rashford dilaporkan tidak senang dan ogah terlibat dengan aksi Sancho tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Rashford meninggalkan MU di musim dingin ini. Dia bergabung dengan Aston Villa dengan status pemain pinjaman. Di akhir pekan kemarin, Rashford menjalani debutnya di Aston Villa saat mereka mengalahkan Tottenham Hotspur di ajang FA Cup. Setelah pertandingan, Rashford mengunggah foto debutnya di akun Instagramnya. Di foto itu, Sancho turut memberikan komentar atas debut Marcus Rashford. Namun sang winger ternyata tidak senang dengan kelakuan Sancho tersebut. Di foto unggahan Rashford itu, Sancho meninggalkan satu pesan singkat dalam kolom komentar. Di foto itu dia menuliskan kebebasan. Pesan ini mengisyaratkan bahwa Rashford akhirnya terbebas dari kekangan di Manchester United saat bermain di Villa. Komentar Sancho itu menyulut emosi para fans Manchester United. Mereka menilai komentar yang ditinggalkan sang winger itu tidaklah sopan. Ternyata fans MU bukanlah satu-satunya yang terganggu dengan komentar Sancho. Rashford juga dilaporkan tidak suka dengan aksi mantan rekannya tersebut. The Daily Mail menyebut bahwa Rashford tidak mau terlibat dalam komentar Sancho itu karena dia masih mencintai MU dan dia ingin tetap menjaga hubungan dengan setan merah dan juga para fansnya.
Itulah mengapa Rashford tidak mengomentari atau memberikan reaksi atas pesan Sancho itu, karena dia tidak mau diartikan sepakat dengan komentar Sancho tersebut. Bakal bersih-bersih tim, Ruben Amorim bakal mendepak 4 pemain ini dari MU. Ada informasi menarik disampaikan Fabrizio Romano. Ruben Amorim dilaporkan bakal melakukan bersih-bersih tim di bursa transfer musim panas nanti. Amorim sejak November menjabat sebagai manajer Manchester United. Semenjak kedatangannya, dia menghadirkan banyak perubahan di skuad Setan Merah. Yang paling jelas terlihat adalah gaya permainan Setan Merah. Amorim kini mematenkan skema 3 back setelah MU bertahun-tahun menggunakan skema 4 back di tim mereka. Menurut Romano, gebrakan Amorim tidak hanya sampai di situ. Dia dikabarkan bakal bersih-bersih tim, di mana 4 pemain bakal didepak dari Old Trafford lagi. Menurut laporan Romano, 4 pemain yang bakal didepak oleh Amorim adalah Lindelof, Johnny Evans, Casemiro, dan Eriksen. Keempat pemain ini dianggap tidak sesuai dengan gaya bermain Amorim, apalagi usia mereka sudah menginjak kepala 3. Jadi Amorim menilai keempat pemain ini tidak cocok dengan permainan dengan intensitas tinggi, sehingga dia memutuskan untuk melepas keempat pemainnya. Alasan lain, Ruben Amorim ingin mendepak 4 pemain ini untuk mengurangi beban gaji Manchester United. Sudah menjadi rahasia umum jika MU adalah salah satu tim dengan beban gaji tertinggi di Premier League saat ini. Setan Merah kini mulai mengurangi beban gaji mereka dengan melepas beberapa pemain mereka. Kepergian 4 pemain itu, terutama Casemiro yang notabene pemain dengan gaji tertinggi di MU saat ini, akan membuka slot gaji yang besar di dalam tim mereka. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim sendiri juga bakal berinvestasi besar di musim panas nanti. Dia ingin mendatangkan sejumlah pemain muda berbakat agar tim mereka punya pemain yang bisa tampil lebih kompetitif. Manuel Ugarte adalah pemain Manchester United yang paling diremehkan. Penyerang Manchester United Rasmus Højlund menegaskan bahwa rekan setimnya Manuel Ugarte belum mendapatkan pengakuan yang layak atas penampilannya. Ugarte bergabung dengan United di musim panas lalu dari Paris Saint-Germain dalam kesepakatan awal senilai 42 juta pound sterling ditambah bonus terkait kinerja sebesar 8,5 juta pound sterling. Awalnya Ugarte kesulitan untuk masuk ke dalam tim di bawah manajer yang sekarang dipecat, Erik ten Hag, yang menunjukkan preferensi yang jelas untuk pilihan gelandang lain. Namun penunjukan Ruben Amorim sebagai pengganti ten Hag akhir tahun lalu akhirnya membuat Ugarte mendapatkan kesempatan bermain. Amorim dan Ugarte bekerja sama di Sporting Lisbon sebelum yang terakhir menyegel transfer permanen ke Paris Saint-Germain. Ugarte telah menunjukkan penampilan yang bagus dalam seragam United, terutama dalam pertandingan melawan tim-tim besar seperti Liverpool dan Arsenal. Dia tampil mengesankan dengan kemampuannya untuk menguasai lapangan dan menghadapi tantangan di lini tengah. Højlund berbicara kepada Sky Sport dan merasa bingung mengenai siapa di antara rekan setimnya di United yang paling diremehkan. Saya rasa Anda sudah lebih sering melihatnya dengan memasukkan manajer baru. Seberapa baik kinerjanya, tentu saja hasilnya belum cukup bagus, tetapi Ugarte menjadi pemain yang menonjol akhir-akhir ini. Anda melihat kualitasnya, Anda melihat pekerja keras dalam tim adalah dia. Mereka tidak mendapatkan apresiasi. Misalnya Ahmad tampil luar biasa akhir-akhir ini dan dia mulai mendapatkan pengakuan. Tetapi Ugarte juga tampil sangat-sangat bagus. Anda mulai melihat sekarang bahwa dia tampil di level lain. Tambah dari Rasmus Højlund.